Diabetes, kalian tahu nggak sih diabetes itu apa? Ada yang bilang diabetes itu kencing manis, yaitu kondisi di mana tingginya jumlah gula yang tidak normal di dalam darah. Pertanyaannya, kok bisa sih gula itu menumpuk banyak di darah kita? Yuk kita simak penjelasannya. Di saat kita makan, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lain, ini adalah karbohidrat kompleks, pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, yang berkontribusi terhadap energi di dalam tubuh kita. Jika sudah terdapat cukup glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan merubah glukosa menjadi glikogen agar bisa disimpan melalui hati dan otot. Sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolysis, terbagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun di badan kita menyerang sel pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Diabetes tipe 2, di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, di saraf, gusi, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan, di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasa luka di kaki. Jika dibiarkan, ini akan menyebabkan infeksi dan dapat diamputasi. Oke, setelah kita memahami apa itu diabetes, maka selanjutnya kita akan coba prediksi penyakit diabetes menggunakan logistic regression dengan tahapan sebagai berikut. Kita mulai dengan background penelitian, dimulai dari identifikasi masalah hingga menentukan tujuan dari penelitian. Dilanjutkan dengan metode pengolahan data, mulai pemilihan data, kemudian data mentah, kemudian data treatment, hingga kemudian data training dan data testing. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, metode analisis data, dimulai dari konstruksi model, komputasi data training, pengujian hingga akurasi, spesifikasi dan sensitifikasi, hingga signifikansi variabel lainnya, hingga kemudian kita berhasil mengevaluasi model. Sekarang kita bahas mengenai metode pengolahan data. Dataset yang digunakan diperoleh dari Kaggle.com dengan judul Predict Diabetes Based on Diagnostic Measures. Data tersebut bersumber pada studi dari National Institute of Diabetes and Digestive of Kidney. Dataset tersebut berisi mengenai hasil pengukuran terhadap 390 sampel yang meliputi pengukuran terhadap kolesterol, glukosa, HDL kolesterol, kolesterol to HDL ratio, age, gender, height, weight, BMI, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, waist to height ratio, and diabetes. Selanjutnya, kita menentukan dependent variable analisis faktor, yaitu diabetes, dengan menggunakan kalkulator statistika sehingga diperoleh sampel minimal berjumlah 135 sampel dari 14 prediktor dengan p-value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dari dataset telah mencukupi ukuran sampel minimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor yang mempengaruhi resiko diabetes adalah lingkar pinggang, usia, tekanan darah, BMI, serta kehamilan. Penentuan independent variable ditentukan dengan melakukan studi literatur. Pada studi yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan hasil regresi multilinear pada dataset. Pada regresi multilinear, data dibagi dalam training set dan test set dengan rasio 70 dibanding 30. Selanjutnya, kita akan melakukan pre-processing data. Yang pertama, data cleaning. Pembersihan data meliputi menghilangkan missing value, outlier atau extreme value, dan inconsistent data. Hal ini sangat kritikal agar tidak terjadi gear back in and gear back out, yaitu apabila data input buruk maka diperoleh hasil yang buruk pula. Yang kedua, yaitu data transformation. Transformasi data sesuai dengan kebutuhan dari model yang dibentuk. Pada dataset diabetes, data yang digunakan adalah normalization dengan tujuan agar data tetap konsisten dan dapat diekstraksi lebih cepat.
dan membentuk sebuah konsentrasi data dan penyesuaian tipe data agar model dapat berjalan sesuai optimal. Yang ketiga adalah data reduction. Reduksi dimensi pada dataset akan dilakukan dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA yang berguna untuk mendapatkan dimensi atau kumpulan variabel yang akan bertindak untuk mewakili dataset awal tanpa mengurangi esensi. Kriteria dari PCA yaitu di mana dimensi dataset yang terbentuk lebih simpel atau dapat dikatakan lebih sedikit dari dataset awal. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka selanjutnya kita akan melakukan metode analisa data. Yang pertama yang harus dilakukan adalah model construction. Kita melakukan model construction dengan metode regresi logistik atau logistic regression sebagai klasifikator yang dinilai mampu membentuk sebuah model yang baik dengan memperhatikan pertama, sifat dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan sebuah bentuk dari regresi khusus yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan variabel berkategori biner. Berdasarkan tujuan penelitian ini dapat terlihat bahwa hasil keluaran atau output dari model adalah klasifikasi apakah responden atau objek mengidap atau tidak mengidap penyakit diabetes, yaitu bernilai 1 akan mengidap diabetes, kemudian bernilai 0 maka tidak mengidap penyakit diabetes. Selain itu, regresi logistik juga mampu menjalankan pelanggaran beberapa asumsi seperti hubungan linear antara independent variable, multivariate normali, dan homokedastisitas. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan metode logistic regression? Yaitu yang kedua adalah kelebihan dari regresi logistik, yaitu metode yang mudah digunakan. Berdasarkan kegunaannya, regresi logistik pada umumnya digunakan untuk memprediksi sebuah penyakit yang menggunakan data historical pasien. Kecepatan komputasi, regresi logistik juga terbilang lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Pertimbangan yang ketiga adalah logistic regression implementation. Berdasarkan teknik komputasi, regresi logistik merupakan salah satu metode atau teknik klasifikasi yang dirancang untuk memprediksi keluaran biner. Jika dilihat dari tujuannya dari dataset diabetes, hasil keluaran yang diharapkan adalah prediksi seseorang mengidap diabetes atau tidak. Setelah dilakukan prosesi data atau data treatment, data training akan dimasukkan ke dalam model untuk selanjutnya diolah dan dilakukan evaluasi atau tuning variabel. Dengan menggunakan regresi logistik, diharapkan model mampu menentukan variabel-variabel yang berperan penting atau signifikan terhadap prediktor pengidap penyakit diabetes. Setelah kita melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dari beberapa model yang telah terbentuk, masing-masing model akan dievaluasi terhadap akurasi, sensitivity, specificity, dan hal lainnya. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara menguji model terhadap data aset yang telah diketahui hasil klasifikasi dari dataset. Akurasi dari setiap model akan dipertimbangkan kembali dari nilai sensitivity-nya dan spesifisitinya yang dihasilkan. Untuk mempermudah visualisasi, hasil prediksi model akan dituangkan ke dalam confusion metric. Model yang akan dijadikan output adalah model yang akan memiliki akurasi di atas batas toleransi dengan nilai sensitivity dan specificity yang baik, di mana model diharapkan melakukan misprediksi dengan frekuensi yang kecil dan tidak condong ke salah satu klasifikasi. Kemudian, tingkat toleransi akurasi yang menjadi batas bawah penelitian ini adalah fair classification, minimal 70% dari akurasi model dengan rincian sebagai berikut. 0,9 sampai dengan 1 adalah excellent classification, 0,8 kurang dari X kurang dari 0,9 adalah good classification, dan seterusnya. Di bawah 0,6 adalah failure. Dengan catatan, nilai X adalah akurasi yang dihasilkan oleh model. Oke, setelah kita melakukan pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data, maka kemudian kami menilai implikasi model terhadap tujuan. Dalam penerapan regresi logistik dalam pengolahan data ini, data penyakit diabetes dapat memberikan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, dapat
mengidentifikasi faktor risiko penyakit diabetes. Regresi logistik dapat membantu menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan seseorang mengalami penyakit diabetes. Yang kedua, dapat memprediksi faktor penyebab dari diabetes. Regresi logistik juga dapat digunakan untuk memprediksi penyebab seseorang terkena diabetes, sehingga dapat diketahui beberapa faktor yang signifikan menyebabkan penyakit diabetes tersebut. Yang ketiga, dapat mengevaluasi model regresi yang telah dibangun. Regresi logistik juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah model yang telah dibangun, sehingga kita dapat menguji model regresi logistik yang telah dibangun, sebagian data, dan mengukur seberapa akurat model tersebut dapat memprediksi resiko pada sebagian data lainnya. Finally, itu adalah cara kita melakukan prediksi penyakit diabetes menggunakan logistik regression. Bagaimana hasilnya? Kita akan tunggu pembahasan berikutnya. Terima kasih.